Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film The Exorcist yang dirilis pada tahun 1973. Pastor Lancaster Marin, Max von Sydow, adalah seorang pendeta Katolik lanjut usia yang melakukan penggalian arkeologi di Irak. Marin mempunyai firasat buruk dan menemui sejumlah pertanda aneh. Akhirnya, Marin menemukan patung sosok setan yang aneh, representasi dari sosok setan yang dikenal sebagai Pazuzu. Film dimulai dengan Pastor Lancaster Marin, Max von Sydow, adalah seorang pendeta Katolik lanjut usia yang melakukan penggalian arkeologi di Irak. Marin mempunyai firasat buruk dan menemui sejumlah pertanda aneh. Akhirnya, Marin menemukan patung sosok setan yang aneh, representasi dari sosok setan yang dikenal sebagai Pazuzu. Kembali ke Amerika Serikat, di lingkungan kelas atas Georgetown di Washington, D.C., seorang aktris sukses bernama Chris McNeil Ellen Burstyn mulai mengalami fenomena aneh. Chris tinggal bersama putrinya yang berusia 12 tahun Regan, Linda Blair, asisten pribadinya Sharon Kitty Wynn, dan dua pembantu rumah tangga. Ayah Regan diasingkan karena alasan yang tidak diketahui. Ada suara misterius dan tidak dapat dijelaskan di loteng rumah, yang menurut Chris berasal dari tikus. Regan perlahan mulai menunjukkan perilaku aneh, mengalami perubahan perilaku seperti depresi dan kecemasan. Dia muncul di tempat tidur Chris suatu malam, mengeluh bahwa tempat tidurnya sendiri bergetar. Chris sedang mengerjakan sebuah film di Georgetown dengan sutradara bernama Burke Dennings, Jack McGowan. Saat syuting sebuah adegan suatu hari, dia melihat seorang pendeta muda Katolik mengawasinya, namanya Damien Karras Jason Miller. Chris juga memperhatikannya saat berjalan pulang dari syuting suatu hari. Karras adalah pria yang bijaksana dan penuh konflik. Dia mendiskusikan panggilannya dengan atasannya dan meminta untuk dipindahkan karena dia merasa kehilangan imannya. Dia juga memiliki seorang ibu lanjut usia yang tinggal sendirian di daerah kumuh di New York. Dia mengunjunginya dan teringat betapa kesepiannya hidupnya, dan dia merasa bersalah karena dia harus tinggal di lingkungan yang miskin. Kejadian aneh di rumah McNeil mulai meningkat. Regan mengungkapkan bahwa dia telah bermain dengan papan Ouija dan mengklaim bahwa dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan entitas spiritual sendirian. Sebuah gereja Katolik di dekatnya dinodai, patung perawan Maria dilukis secara kasar dan dihiasi dengan tambahan tanah liat berbentuk kerucut yang dibuat menyerupai payudara dan penis. Regan juga bekerja dengan tanah liat dan cat, membuat patung binatang kecil. Sementara itu, ibu Pastor Karras jatuh sakit dan karena kekurangan dana, dia ditempatkan di rumah sakit yang sangat kumuh dan ditempatkan di bangsal yang penuh dengan pasien gangguan jiwa. Pastor Karras putus asa ketika dia mengunjunginya dan dia sepertinya menyalahkannya atas situasinya. Kemudian, dia meninggal dalam kondisi seperti ini, menambah kesedihannya. Chris mengadakan pesta rumit di rumahnya dengan sejumlah tamu kaya. Salah satu tamunya adalah Jesuit lain bernama Pastor Dr. Pastor William O'Malley, dan Chris bertanya kepadanya tentang Karras, setelah memperhatikannya dan menyebutnya sebagai intens. Regan tampak bahagia dan bersosialisasi, tapi dia muncul kembali setelah disuruh tidur, mengenakan gaun tidurnya dan buang air kecil di karpet di depan para tamu sambil membuat pernyataan buruk kepada astronot terkemuka, "Kamu akan mati, sana." Setelah para tamu pergi, Chris memandikan Regan dan menidurkannya, namun dikejutkan oleh suara keras dari kamar tidur Regan. Dia bergegas kembali ke aula dan menemukan tempat tidur Regan bergetar hebat, naik dari lantai dengan Regan di atasnya.
Chris meminta Regan menjalani serangkaian tes medis untuk mengetahui apa masalahnya. Para dokter tidak dapat menemukan apapun, meskipun Regan telah menjalani beberapa prosedur yang melelahkan dan menyakitkan. Kesimpulan terbaik yang bisa mereka dapatkan adalah bahwa Regan mungkin memiliki lesi di otaknya, namun pada akhirnya mereka frustrasi ketika tidak ada yang muncul di pemindaian otaknya. Di rumah Chris, Regan menderita kejang, dan dua dokter berkunjung untuk membantu. Mereka menemukannya naik dan turun di tempat tidur dengan cara yang tampaknya mustahil bagi manusia. Ketika mereka mencoba untuk membiusnya, dia melemparkan mereka ke seberang ruangan dengan kekuatan yang tidak normal, berbicara kepada mereka dengan suara yang sepertinya seperti suara laki-laki, "Jauhkan babi itu milikku." Akhirnya mereka membiusnya. Karena kehabisan pilihan, dokter menyarankan Chris untuk mencari psikiater. Situasi kemudian memburuk ketika Chris keluar pada suatu malam. Dia kembali dan menemukan rumahnya kosong kecuali Regan, yang sendirian di kamar tidurnya dan tampaknya tertidur lelap. Kamar tidurnya sangat dingin, jendelanya terbuka lebar, dan dia tidak tertutup. Sharon kembali dan Chris marah padanya karena meninggalkan Regan tanpa pengawasan, tapi Sharon menjelaskan bahwa dia meninggalkan Regan dalam perawatan Burke, yang sedang mengunjungi rumah, sementara dia pergi ke apotek untuk mendapatkan obat Regan. Ketidakhadiran Burke tidak dapat dijelaskan sampai bel pintu berbunyi dan rekan Chris menyampaikan kabar bahwa Burke baru saja meninggal di tangga di luar rumah Chris. Keesokan harinya, Karas didekati oleh seorang detektif bernama Ed Kinderman, Lee J. Cobb, yang menanyainya tentang fakta bahwa penodaan gereja dapat dikaitkan dengan kematian Burke. Dia memberitahu Karas bahwa tubuh Burke ditemukan dengan kepala meneles sepenuhnya, dan Departemen Kepolisian menganggapnya sebagai pembunuhan. Setelah sesi yang gagal dengan psikiater, para dokter dengan enggan mendiskusikan kemungkinan lain dengan Chris. Mereka menyebutkan fenomena kerasukan setan dan ritual pengusiran setan. Meskipun mereka tampaknya meremehkan hal tersebut secara profesional, mereka mengakui bahwa hal tersebut diketahui dapat memecahkan masalah seperti yang dialami Regan. Chris skeptis, karena dia tidak memiliki afiliasi agama yang nyata. Tak lama setelah ini, Chris dikunjungi oleh Kinderman. Dia mempertanyakan Chris tentang kejadian malam kematian Burke, dan Chris gugup, ragu untuk menceritakan kepadanya tentang masalah Regan. Saat dia berkunjung, dia melihat beberapa patung binatang kecil yang dibuat Regan, gayanya mirip dengan penodaan patung di gereja. Kinderman pergi dan gangguan kekerasan segera datang dari Regan, kamar tidur. Chris mendengar suara laki-laki yang dalam berteriak pada Regan untuk melakukannya, dan Regan berteriak memprotes. Di kamar tidur, Chris menemukan Regan memasukkan salib dengan kasar ke dalam vaginanya. Ketika Chris mencoba menghentikannya, Regan menyerangnya dengan hal yang mustahil, kekuatan, dan furnitur di sekitar ruangan mulai bergerak dengan sendirinya. Saat Chris menyaksikan dengan ngeri, kepala putrinya menoleh ke belakang, dan dia berbicara kepada Chris dengan suara Burke. Chris kemudian menyadari bahwa Regan bertanggung jawab atas kematian Burke. Putus asa, Chris mengatur untuk bertemu dengan Pastor Karas, dan ketika dia menyebutkan gagasan pengusiran setan, Karas hampir terhibur. Dia mengatakan kepadanya bahwa pengusiran setan hampir tidak pernah terjadi, dan bahwa dia tidak mengenal siapapun yang pernah melakukan eksorsisme. Chris putus asa dan meyakinkan dia untuk tetap bertemu dengan Regan. Karas kaget dengan penampilan gadis itu. Dia diikat ke kepala tempat tidurnya, wajahnya cacat dan penuh luka, suaranya dalam dan serak. Regan mengumumkan bahwa dia adalah iblis, dan mempermainkan Karas dengan berbagai cara, sepertinya membuat laci di samping tempat tidur terbuka dengan sendirinya, kemudian berbicara dengan Karas dalam beberapa bahasa. Dia juga memunculkan suara seorang gelandangan kereta bawah tanah yang Karas temui sendirian sebelumnya. Karas tetap tidak yakin, dan ketika Regan mengatakan, "Ibumu ada di sini bersama kami," Karas bertanya padanya siapa nama gadis ibunya. Tidak dapat menjawab, Regan muntah-muntah hebat atas dia. Chris membersihkan sweater Karas dan mendiskusikan Regan dengannya. Karas masih belum yakin Regan kerasukan, terutama karena Regan bilang dia setan, dan dia merekomendasikan perawatan psikiater untuknya.
Chris memohon padanya untuk membantunya melakukan pengusiran setan, bersumpah bahwa benda di tempat tidur di lantai atas bukanlah putrinya. Karas mengunjungi Regan lagi dan merekam percakapan mereka, di mana dia memerciki Regan dengan air. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah air suci dan dia mulai menggeliat kesakitan, sepertinya mengalami kesurupan dan berbicara dalam bahasa yang aneh. Kemudian dia memberitahu Chris bahwa akan sulit untuk mengajukan kasus kepada uskup untuk mendapatkan kepemilikan. Air yang dia percikkan ke Regan hanyalah air atas, dan tidak diberkati. Uskup, dan Karas sendiri, akan menganggap Regan sakit jiwa dan tidak kerasukan. Chris mengaku pada Karas dan memberitahunya bahwa Reganlah yang membunuh Burt Dennings. Belakangan, Karas menggunakan rekaman celoteh Regan yang tampaknya tidak dapat dipahami untuk mengetahui bahwa dia sebenarnya berbicara terbalik, dalam bahasa Inggris. Panggilan telepon dari Sharon menyela dia memanggilnya ke rumah untuk menemui Regan. Tidak ingin Chris melihat hal itu terjadi, saat mereka melihat tubuh Regan yang tidak sadarkan diri. Kata-kata, "Bantu aku" mulai muncul di perutnya, naik ke dalam dirinya, kulit seperti jaringan parut. Karas dengan enggan setuju untuk mencoba melakukan pengusiran setan untuk Regan, meskipun dia tampaknya memiliki lebih banyak kesamaan dengan dokter yang merekomendasikannya sebagai bentuk keterkejutan terapi. Gereja memanggil Pastor Merrin untuk melakukan eksorsisme, dengan bantuan Karas. Merrin pernah melakukan eksorsisme di masa lalu, termasuk eksorsisme sulit yang hampir membunuhnya, menurut uskup. Ketika Merrin tiba di rumah McNeil, Regan meneriakkan namanya dari atas, seolah dia mengenalnya, dan dia mengeluarkan suara binatang yang aneh. Dia memperingatkan Karas tentang percakapan dengan iblis, dan mengingatkannya bahwa iblis akan mencampurkan kebohongan dengan kebenaran untuk membingungkan dan menyerang mereka. Ketika mereka memasuki kamar tidur Regan, dia langsung memulai dengan serangkaian kata-kata kotor. Merrin dan Karas melafalkan ritual pengusiran setan dan Regan mewujudkan fenomena aneh seperti levitasi, telekinesis, lidah panjang yang tidak normal, dan muntah-muntah yang aneh. Dia terus-menerus mengutuk para pendeta dan mengeluarkan tawa jahat dan pelecehan verbal. Regan mulai berbicara dengan Karas dengan suara ibunya, dan dia mulai putus asa. Merrin menyuruhnya pergi. Ketika dia kembali, dia menemukan Merrin tewas di lantai, korban serangan jantung. Regan terkekeh gembira, membuat marah Karas, yang menangkapnya dan berteriak pada iblis itu, "Masuklah padaku. Bawa aku." Pemindahan ini segera bekerja, Karas mulai berubah dan Regan kembali ke dirinya yang normal. Sebelum Karas dapat menyakitinya, dia melepaskan kutukannya dengan melakukan bunuh diri, melemparkan dirinya keluar jendela Regan. Seperti yang dilakukan Burt, dia terjatuh dari tangga di luar jendela Regan dan terbaring sekarat di jalan di bawah. Secara kebetulan, Pastor Dier muncul di tempat kejadian dan melakukan upacara terakhir untuk temannya yang membebaskan Karas selamanya. Dalam epilog singkat, kita melihat Chris dan Regan bersiap meninggalkan rumah di Georgetown. Mereka dikunjungi oleh Pastor Dier. Chris berbicara dengannya secara pribadi dan mengatakan kepadanya bahwa Regan tidak ingat apapun tentang kerasukan atau pengusiran setan. Regan kemudian muncul dan menyapanya dengan riang, terpaku pada kerah putih Pastor Dier. Sebelum mereka pergi, dia tiba-tiba memeluk Pastor Dier dan menciumnya. Saat Chris Pulis pergi dengan mobilnya, dia memerintahkan pengemudinya untuk berhenti sejenak dan memberikan kepada Pastor Dier medali keagamaan milik Pastor Karas. Setelah dia dan Regan pergi, Dier berhenti di puncak tangga batu sebelum pergi.